Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wardah Al-Katiri, kembali lagi melanjutkan perbincangan tentang manusia dan alam. Dalam sesi lalu, sudah saya paparkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tanpa batas itu tidak mungkin bisa terjadi di bumi yang merupakan closed system dengan sumber daya alam yang terbatas. Di modul ini, saya akan tunjukkan bahwa pembangunan itu pun juga sama. Model pembangunan yang selama ini dominan dikembangkan dengan asumsi-asumsi yang sama dan sebangun dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang tadi. Mengira sumber daya alam ini tidak ada batasnya. Karena itu, demi kelangsungan umat manusia di bumi, kita butuh model pembangunan alternatif. Mari kita lihat slide berikut. Ini adalah 3 kata sakti yang hampir tidak bisa dipisahkan. Modernitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Modernitas adalah proyek peradaban yang bermula di Eropa pada abad 18, yang disebut dengan abad pencerahan, the Enlightenment. Periode itu ditandai dengan terjadinya revolusi berpikir. Orang menjadi rasional dalam semua ranah, berfilsafat, bermasyarakat, berpolitik. Karenanya abad itu juga disebut the Age of Reason, abad akal. Kalau sebelumnya orang didrive oleh agama dengan keyakinan pada alam gaib, simbol-simbol, tradisi, mulai abad itu menjadi mengutamakan nalar. Karena itu, 3 kata kunci berikut juga melekat pada modernitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi, yaitu secularism, democracy, dan science and technology. Dalam konteks dunia ketiga atau negara-negara bekas jajahan, dengan didrive oleh tujuan untuk ingin jadi modern, negara-negara yang baru saja lahir ketika Perang Dunia II berakhir itu harus menjalankan program pembangunan. Dan otomatis itu harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka dibantu dalam tanda kutip oleh negara-negara yang sudah lebih dulu maju, yaitu negara-negara yang dulu menjadi the colonial power, atau dalam bahasa Indonesia disebut penjajah. Adapun ukuran pembangunan adalah peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah orang yang bisa baca, tidak lagi buta huruf, rumah tempat tinggalnya layak, banyak taman-taman, jalan-jalan yang bersih, rapi, harapan hidup orang yang meningkat karena tersedianya layanan kesehatan. Tahapan atau step-step perubahan yang dituju oleh pembangunan juga sama dimanapun juga. Semua bermula dari masyarakat tradisional dan agraris diubah menjadi masyarakat industri. Dan kini ada yang sudah memasuki tahap post-industrial. Dulu di barat, timur, utara, selatan, semua sama-sama masyarakat agraris, seperti ini. Sekarang, semua negara-negara dunia ketiga, yang sebutan lainnya adalah negara berkembang, semua ingin jadi seperti ini. Dengan kemunculan beragam masalah sosioekologis, seharusnya sudah waktunya negara-negara berkembang berpikir mendalam. Haruskah mereka mengikuti trajektori negara-negara barat dan berakhir jadi seperti itu? Lalu untuk apa? Jaminan apa yang didapat bahwa manusia akan menjadi lebih bahagia dengan itu? Ini pertanyaan serius dalam post-development studies, studi kondisi sosioekologis pasca pembangunan. Karena bukankah sumber daya alam di bumi ini terbatas dan sudah menipis pula. Jadi tidak bisa semua negara mau jadi seperti itu.
Untuk para Muslim yang menjadi intelektual, pemikir, perencana pembangunan, seharusnya tidak lupa sejarahnya bahwa semua ini berangkat dari proyek peradaban modernisasi atau the Enlightenment di Barat. Nah, saat ini bahkan modernity pun sudah tua dan kita sudah memasuki era postmodernisme, postmodern, yang dengan tajam mengkritisi pilar-pilar modernisme. Jadi masihkah kita harus terus berada di garis trayektori yang sama? Baik, berikut di samping problem kerusakan lingkungan hidup dan penipisan sumber daya alam, sebagai selingan yang bisa menambah wawasan Anda, saya akan tunjukkan problem sosial yang timbul dari proyek pembangunan dominan di negara-negara berkembang. Pertama, karena modernisasi di negara-negara bekas jajahan, postkolonial, identik dengan industrialisasi dan westernisasi, maka banyak menimbulkan benturan, clash, kultural, terutama di dunia Islam. Kedua, karena pembangunan di negara-negara berkembang selalu identik dengan industrialisasi secara masif, urbanisasi secara masif, desa-desanya dikonversi menjadi kota, lahan-lahan pertanian dibuat pabrik, perumahan, resort, pariwisata, orang desa pun berbondong-bondong pindah ke kota. Komersialisasi secara intensif dengan pembangunan mal terus-menerus, dan kekuasaan serta kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi. Maka yang terjadi adalah problem ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pada sektor kesehatan pun ada. Memang prevalensi penyakit menular turun secara signifikan. Ini kita bicara sebelum pandemi COVID. Tapi justru penyakit tidak menular, penyakit yang karena gaya hidup makin meningkat. Gangguan mental juga meningkat di kota-kota besar dan di pinggiran kota atau desa-desa yang terurbanisasi. Untuk negara-negara berkembang, ini chartnya. Yang merah untuk penyakit menular, yang hijau penyakit tidak menular atau penyakit gaya hidup, dan yang biru kecelakaan. Dan ini rinciannya. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada penyakit jantung dan kanker. Keduanya, sependek pengetahuan saya, adalah penyakit gaya hidup. Nah, ketimpangan sosial terjadi bukan hanya di Indonesia. Mungkin Anda terkejut melihat tabel ini. Sebelum tahun 1850, yaitu di zaman kolonial, rasio income negara industri, yang tidak lain adalah negara-negara penjajah, dan bagian lain dunia, yaitu daerah jajahan, adalah 2:1. Tahun 1950 menjadi 10:1. Tahun 1998 menjadi lebih dari 20:1. Loh, itu sudah merdeka, kok malah makin lebar? Baik, saya tunjukkan data-data menarik lain yang mungkin teman-teman belum pernah mendengarnya. Tahun 2016, 1% penduduk dunia memiliki kekayaan separuh penduduk dunia. Tahun 2017, ada 8 orang terkaya di dunia yang kekayaannya setara dengan milik 3,6 miliar penduduk dunia kalau dikumpulkan jadi satu. Siapa sajakah 8 orang itu? Mungkin ada yang pernah baca di Detikcom 4 Januari 2020 lalu. Bill Gates mengeluh, mengecam. Sistem ekonomi dunia ini sangat tidak adil. Kok bisa saya jadi orang terkaya di dunia? Memang betul, Bill Gates dari Microsoft sebagai orang nomor 1 dari 8 orang tadi. Lalu, Carlos Slim dari Telmex, perusahaan telekomunikasi di Meksiko. Ketiga, ini yang punya Oracle Software.
Lalu Bloomberg, perusahaan finance, data, dan media. Yang ini mungkin semua sudah tahu, Mark Zuckerberg, Facebook. Lalu Ortega, yang punya merek Zara, brand pakaian mahal, disusul Warren Buffett, dan ini pemilik toko online Amazon. Jadi, tampaknya memang Bill Gates memang benar bahwa ada ketidakadilan yang sistemik yang begitu besar. Anyway, saya belum pernah cari tahu bagaimana pandangan Islam tentang royalti. Kan para tech billionaire tadi kaya karena royalti. Ini bisa jadi studi dan diskusi yang penting untuk ekonomi Islam. Baik, setelah melihat background persoalan sosial dan ekologis itu semua, maka untuk kelanjutan hidup manusia di bumi, kita bisa simpulkan diperlukan sistem ekonomi yang lain dan model pembangunan yang lain juga. Biasanya selalu menarik melihat wajah para kritikus. Mereka-mereka inilah para kritikus post-development yang mengkritisi narasi pembangunan yang selama ini dominan di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Menurut mereka, kalau yang dihasilkan oleh pembangunan di negara-negara post-kolonial adalah ketimpangan yang makin lebar, maka berarti program pembangunan itu merupakan bentuk lain dari kolonialisme atau penjajahan. Baik, kita tidak akan bicara lebih jauh tentang isu tersebut. Marilah kita lihat saja konsep pembangunan alternatif yang mereka tawarkan. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dititik beratkan, tapi semuanya harus sama-sama ditata, diperhatikan. Manusianya, masyarakatnya, dan lingkungan hidupnya, alam. Pasti ini lebih sulit dan butuh kepintaran serta kreativitas jauh lebih banyak. Kalau paradigma dominan yang lama, tentu jauh lebih mudah. Masing-masing definisinya bisa dilihat di sini. Social development, human development, environmental sustainability, dan community development. Nah, kalau definisinya menjadi demikian, berarti banyak sekali yang bisa dan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan itu, yaitu masyarakat adat, bisa kelompok-kelompok Islam, bisa juga kelompok-kelompok pejuang lingkungan hidup. Nah, model pemberdayaan masyarakat seperti itulah yang sedang kita usahakan dengan inisiatif PPMPI Unusa untuk community development bagi warga besar Nahdliyin. Jadi bisa disimpulkan dari pemaparan saya dalam modul ini bahwa yang disebut dengan program pembangunan dengan huruf kapital yang dominan itu bukanlah malaikat. Artinya bisa salah. Jadi kalau ada kritik terhadap paradigma pembangunan dominan itu seharusnya sah-sah saja. Karena bisa jadi rakyat punya definisi good life yang berbeda dengan pemerintah. Good life, hidup yang baik itu seperti apa? Bagi orang beriman bisa berbeda dengan para penganut filosofi materialisme yang sadar atau tidak hanya mencari, mengumpulkan prestasi-prestasi dan kesenangan-kesenangan duniawi semata. Nah, kalau kelompok-kelompok Islam yang punya definisi good life berbeda, ini diberdayakan, dipintarkan, maka mereka merasa kompeten dalam menentukan nasibnya sendiri. Dan komunitas itu menjadi sehat secara sosial. Pastilah akan berkurang problem-problem kekerasan beragama, violent extremism. Sebelum saya tutup, saya akan kemukakan pendapat saya bahwa konflik antar kelompok Islam pun bisa jadi bukan urusan perbedaan madhab
atau furu seperti yang dikira selama ini, tapi berakar pada perbedaan pandangan tentang pembangunan dan modernisasi antara satu kelompok dengan yang lain. Yang satu merasa paradigma yang dominan itu sudah benar, tidak boleh dikritik, yang mengkritik berarti bodoh dan kuno, sedangkan kelompok lawannya memprotes ketidakadilan yang dihasilkan. Sama seperti para ekolog dan pejuang ecological movement juga memprotes untuk tujuan sustainability. By the way, sampai hari ini saya kok belum pernah dengar ada kelompok Islam di Indonesia yang membela lingkungan hidup, seperti yang ada di Turki, di Amerika, di Inggris, mengangkat isu lingkungan di samping isu ketidakadilan. Ini pertanyaan serius dari saya untuk ormas-ormas Islam di Indonesia. Sekian modul ini, selanjutnya saya akan kembali dengan memberi contoh-contoh kegiatan Sustainable Community Development dari berbagai tempat di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.